got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys to walk. Halo guys, balik lagi sama Tari. Nah, di pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai atom. Nah, apa sih itu atom ya teman-teman? Sebelumnya, Tari mau kasih tahu dulu nih apa aja sih materi yang akan kita pelajari di kali ini. Nah, yang pertama ada model atom bola padat, model atom nuklir, model atom planetari, dan model atom kuantum. Nah, ini ada timeline kemunculan atom. Nah, atom pertama yang pertama kali muncul pada tahun 1803 ada bola padat yang ditemukan oleh John Dalton. Atom ini bersifat padat dan tidak memiliki struktur internal atau partikel subatomic yang dipertimbangkan. Terus dilanjut pada tahun 1897 ditemukan atom plum pudding yang ditemukan oleh D. Thomson. Nah, atom digambarkan sebagai bola-bola seragam positif dengan elektron-elektron yang tertanam di dalamnya, mirip dengan kismis dalam puding. Makanya disebutnya plum pudding nih teman-teman. Nah, kemudian pada tahun 1901 ditemukan atom model nuklir yang ditemukan oleh Ernest Rutherford. Nah, atom ini terdiri dari inti atom yang kecil, padat, dan bermuatan positif di bagian pusatnya dengan elektron-elektron yang mengorbit di sekelilingnya, mirip planet-planet yang mengorbit mengelilingi matahari. Nah, kemudian pada tahun 1913 ditemukan atom planetari oleh Niels Bohr. Nah, elektron bergerak dalam tingkat energi terkuantisasi dan disekret di inti atom dan memancarkan atau menyerap energi saat berpindah antar tingkat. Kemudian terakhir pada 1920 ditemukanlah atom kuantum ditemukan oleh Erwin Schrödinger. Nah, elektron tidak memiliki orbit yang pasti tetapi dijelaskan oleh gelombang yang menggambarkan distribusi probabilitas lainnya. Langsung aja kita ke yang pertama, yaitu atom bola padat yang ditemukan dan diteliti oleh John Dalton pada tahun 1766 hingga 1844. John Dalton ini mengusulkan model bola padat pada awal abad ke-19. Beralih dari ide filosofi teori ilmiah, model atom pertama berdasarkan bukti eksperimental dan pengamatan kuantitatif membuka jalan bagi pengembangan teori atom. Nah, model atom bola padat ini, menurut teori ini, atom adalah bola-bola kecil yang tidak dapat dipecah dan semuanya terbahan yang sama. Teori ini membantu menjelaskan bagaimana sih berbagai kimia bercampur dan apa yang membuatnya berbeda. Tetapi, bola padat ini memiliki kelemahan. Yang pertama, tidak dapat menjelaskan perbedaan massa atom dalam suatu unsur isotop. Yang kedua, tidak menjelaskan keberadaan partikel subatomic seperti proton, neutron, elektron. Yang ketiga, tidak dapat menjelaskan perilaku atom reaksi kimia. Kemudian yang kedua ada model atom puding plum yang ditemukan oleh J.J. Thomson. Bukan J.J. jedag-jedug ya teman-teman, tapi Joseph John Thomson yang ditemukan atau diteliti pada tahun 1856 hingga 1940. Nah, J.J. Thomson ini adalah fisikawan Inggris yang dikarena karyanya tentang sifat elektron. Nah, mengusulkan model plum pudding pada akhir abad ke-19, menemukan elektron sebagai partikel yang berbeda, mengubah pemahaman dari atom yang tidak dapat dibagi menjadi partikel subatomic, membuka jalan bagi eksplorasi lebih mengenai struktur atom. Menurut teori model atom pudding plum, muatan positif kecil yang tersebar di seluruh awan elektronegatif. Teori ini membantu menjelaskan mengapa atom memiliki muatan netral secara keseluruhan, mengapa mereka memancarkan cahaya saat mereka bertabrakan satu sama lain. Nah, kekurangan dari model atom puding plum ini yaitu tidak dapat menjelaskan elektron tidak jatuh ke dalam bola positif, gagal memprediksi distribusi dan susunan elektron, dan kurangnya penjelasan tentang inti dan muatifnya. Yang ketiga yaitu model atom nuklir yang ditemukan dan diteliti oleh Ernest Rutherford pada tahun 1871 hingga 1937. Nah, Ernest Rutherford fisikawan kelahiran Selandia Baru yang terkenal atas kontribusinya pada fisika nuklir. Dia memperkenalkan model nuklir pada awal 40. Model pertama yang mengusulkan inti yang terpusat dan menjelaskan perilaku partikel alfa bermuatan positif dalam percobaan kertas emas, meletakkan dasar untuk memahami struktur atom dan radioaktivitas.
Menurut teori atom mode nuklir menyatakan punya inti yang bermuatan positif dan bermassa paling besar, dikelilingi oleh elektron yang mengorbit seperti planet. Hal ini menjelaskan mengapa partikel dapat atau memantulkan atom dan merupakan dasar pemahaman kita saat ini tentang struktur atom. Nah, kekurangan dari model atom nuklir ini yang pertama, tidak menjelaskan kestabilan inti terhadap tolakan elektrostatis, kurangnya rincian tentang orbit elektron, tingkat energi, tidak memasuki prinsip mekanik kuantum. Yang keempat yaitu model atom planetari yang ditemukan dan diteliti oleh Niels Bohr pada tahun 1885-1962. Niels Bohr ini kawan asal Denmark yang terkenal karena karya pionirnya dalam struktur atom, mengusulkan model planet pada awal abad ke-20. Ini menjelaskan spektrum atom dengan presisi, memperkenalkan konsep energi terkuantisasi, menjabatani fisik dengan munculnya mekanika kuantum. Menurut model atom planetari, elektron mengorbit inti atom pada tingkat energi atau kulit tertentu. Teori ini membantu menjelaskan mengapa atom memancarkan cahaya atau menyerap warna cahaya tertentu. Hal ini juga membantu menjelaskan stabilitas atom dan mengapa mereka tidak hancur. Kekurangan dari atom model ini yaitu sebatas menjelaskan atom hidrogen, tidak dapat menjelaskan perilaku atom multi elektron, tidak memasukkan sifat elektron yang seperti gelombang. Nah, yang kelima atau yang terakhir yaitu model atom kuantum yang ditemukan dan diteliti oleh Erwin Schrödinger pada tahun 1887 hingga 1961. Erwin Schrödinger ini adalah fisikawan asal Austria yang terkenal kontribusinya pada mekanika kuantum. Ia mengusulkan model kuantum pada 1920-an. Model kuantum ini kan tentang mekanika kuantum yang memberikan pemahaman konferensi perilaku elektron. Terus model Schrödinger menjelaskan atom multi elektron. Mekanika kuantum dasar teori atom modern. Menurut model atom kuantum ini menyatakan bahwa elektron kemungkinan ada dalam pola seperti gelombang di sekitar inti dan dalam orbit tertentu. Ini menjelaskan mengapa elektron bertindak seperti partikel dan gelombang dan merupakan dasar pemahaman kita tentang struktur banyak digunakan dalam fisika modern. Tapi model atom kuantum ini juga memiliki kelemahan. Yang pertama adalah kompleksitas matematis model, kemudian membutuhkan matematika tingkat lanjut untuk menghitung probabilitas elektron. Yang terakhir adalah tidak memberikan referensiasi sederhana tentang struktur atom. Nah, Tari punya beberapa soal nih buat teman-teman sekalian. Tolong dijawab ya. Jika atom berbentuk bola padat, apa yang akan terjadi jika Anda mencoba memotong salah satu atom menjadi dua? Teman-teman pause aja ya videonya. Nah, jawabannya adalah dalam model atom bola padat, atom diyakini tidak dapat lagi dibagi dua, sehingga Anda tidak baginya menjadi dua. Diperkirakan bahwa atom adalah bahan penyusun materi yang terkecil dan siapa nih yang benar? Terima kasih sudah menonton guys. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dalam penjelasan ya.